kita baru mendengar ya, apa ini bagai monyet menggenggam kacang. Lalu apa makna teologisnya monyet menggenggam kacang ya, saudara? Apa sih monyet menggenggam kacang? Jadi di Afrika sana ada satu tradisi orang-orang Afrika kuno dalam menangkap monyet. Nah, mereka mencari cara bagaimana supaya dapat menangkap monyet tanpa melukai monyetnya. Ternyata dapatlah suatu teknik monyet menggenggam kacang. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu memasukkan kacang-kacang ke dalam sebuah botol dengan leher yang sempit dan menambahkan aroma pemikat ya. Monyet itu biasanya tertarik dengan aroma kacang yang kuat. Dua hal aja, pisang, buah-buahan yang lain atau kacang. Maka monyet pasti akan lebih memilih kacang. Dan teknik ini sudah dilakukan lama sekali. Dan ternyata terbukti berhasil. Bagaimana caranya? Caranya memasukkan kacang tersebut ke dalam sebuah botol yang berleher panjang, lalu diberikan penguat aroma, kemudian sebagian dari botol itu dimasukkan ke dalam tanah, dikubur ke dalam tanah ya. Maka monyet-monyet akan berdatangan, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih kacang yang ada di dalam botol. Nah, di sini unik. Kemudian ketika monyet mendapat kacang tersebut, maka si monyet sudah terperangkap, masuk dalam perangkap si perangkap, yaitu tangannya akan tersangkut di dalam botol, saudara. Kemudian dengan mudahnya para pemburu monyet ini untuk meringkus monyet-monyet tersebut, karena tanpa ada perlawanan, satu tangan sudah masuk ke dalam botol dan hanya satu tangan yang bebas. Maka monyet-monyet tersebut dapat ditangkap dengan mudah. Lalu apa sebetulnya yang menyebabkan monyet-monyet ini dapat ditangkap dengan mudah? Apa yang membuat mereka dengan mudahnya menyerah? Ada dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah bahwa monyet merasakan bahwa ketika dia menggenggam kacang itu, dia tidak mau melepaskan karena dia merasa itu adalah haknya dia. Dia sudah mendapatkan sesuatu yang dia cari. Insting binatang itu biasanya begitu mendapatkan makanan, dia akan memakan. Tetapi ketika ada orang lain datang, biasanya lari. Makanannya ditinggal. Tapi monyet enggak. Justru kacang itu dia agak berat. Dia tidak mau melepaskan kacang itu. Poin pertama adalah itu. Lalu yang kedua adalah ketidakrelaan untuk melepaskan kacang tadi, saudara. Sebetulnya, jikalau saja monyet ini mau melepaskan kacang itu, maka dia akan dapat menarik tangannya kembali. Tetapi itulah monyet. Nah, mungkin ada motivasi lain di belakang itu. Rakus atau apa, ya kita nggak tahu. Ya. Akan tetapi, dengan cara begini, maka monyet-monyet ini dengan sangat mudah ditangkap. Karena dia merasa sesuatu yang dia sudah dapatkan dengan mudahnya, akan mau melepaskan itu. Lalu yang kedua, tidak ada kerelaan hati untuk melepaskan si kacang tadi, walaupun sebetulnya ketika dia melepaskan. Ya, saya potong sebentar Pak Lukas. Apakah bisa suara? Ya, oke, baik. Maka ternyata saudara, hal seperti ini pun diadaptasi oleh manusia. Tanpa disadari, manusia seringkali mengadopsi cara-cara ini tanpa disadari. Jikalau mendapatkan sesuatu yang dikejar, maka kemudian sesuatu itu tidak mau kita lepaskan. Sampai kapanpun akan tetap kita pegang. Apapun itu ya. Lalu tidak ada kerelaan hati sama sekali untuk
mau melepaskan sesuatu yang sebetulnya mengganggu hidup kita. Tidak ada kerelaan kita untuk mau melepaskan itu. Maka di dalam Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, saudara mungkin bisa baca di slide yang berikutnya. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Suara saya masih jelas? Baik. Janganlah kamu menjadi serupa. Ada yang mungkin bisa membantu untuk membacakan? Volunteer, silakan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Haleluya. Terima kasih, Pak. Maka saudara, harus ada kemauan kita untuk berubah. 3 hal perubahan yang harusnya kita lakukan. Yang pertama adalah perubahan pemikiran pragmatis yang menyebabkan kita bisa serupa dengan dunia. Hal-hal ini biasanya terjadi ketika kita lebih fokus kepada mengejar sesuatu yang sifatnya fana ya. Ya, apakah itu uang, jabatan atau seterusnya. Ya, begitu saudara mati-matian atau begitu saudara begitu ambisiusnya di dalam memperebutkan sesuatu, jabatan gerejawi bisa saja menjadi seorang pendeta hamba Tuhan atau menjadi seorang gembala, itu pun pemikiran-pemikiran yang sifatnya menjadi duniawi. Karena tujuan utamanya bukan lagi fokus kepada Tuhan, tapi tujuan utamanya fokus kepada diri sendiri. Maka kita harus mau melepaskan pemikiran pragmatis, merubah pemikiran pragmatis. Lalu yang kedua adalah pemikiran dogmatis. Nah, ini seringkali saudara ini terlihat jelas di dalam dunia pelayanan ya. Yang gereja A mengatakan, wah kamu tidak melakukan ini, kamu sesat. Wah kamu tidak seperti ini, kamu sesat, cara berdoa kamu berbeda dengan kami, itu salah. Kamilah yang benar. Berdoa harus dengan bahasa roh. Kalau tidak berbahasa roh, ya itu keliru. Ada lagi yang mengatakan berdoa tidak perlu memakai bahasa roh. Itu juga keliru. Ini pemikiran dogmatis, saudara. Ketika Anda mempertahankan ini, itu sama seperti Anda mempertahankan, seperti monyet mempertahankan kaca di dalam botol, dan tidak akan pernah bisa dilepaskan tangannya. Termasuk tubuh Anda, satu tubuh itu tidak akan bisa dilepaskan. Jadi pemikiran seperti ini pun harus kita punya kerelaan hati untuk melepaskan. Ingat bahwa kita satu tubuh Kristus, punya banyak bagian, punya banyak tugas. Ada yang bertugas berdoa, ada yang bertugas mengangkat pujian, ada yang bertugas bernubuat, ada yang bertugas mengajar, ada yang bertugas berbahasa roh, ada yang bertugas menyampaikan firman, dan seterusnya. Maka jikalau kita mau bebas merdeka dari segala tekanan-tekanan si jahat, ya kita harus mau melepaskan kacang tersebut. Jikalau kita merasa kacang itu tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Kalau kita mau menggambarkan kepada kehidupan manusia, orang lebih fokus kepada bagaimana mencari makan. Monyet tidak mau melepaskan kacang karena dia pikir itu makanannya. Maka dia tidak akan pernah mau melepaskan itu, saudara. Ini pemikiran dogmatis. Ya. Kita harus berhenti, kita harus bersatu padu, kita harus saling bahu-membahu di dalam melayani Tuhan. Kita harus saling mendukung, kita harus saling menopang. Mari kita buang pemikiran yang mengganggu pelayanan kita, mengganggu kehidupan sosial kita. Baik pemikiran pragmatis maupun pemikiran dogmatis. Supaya apa yang Tuhan inginkan, yaitu perluasan kerajaannya, dapat tercapai, saudara. Dengan kita bahu-membahu untuk membangun
membantu meluaskan kerajaan Allah. Dan yang terakhir adalah pemikiran spiritualis. Pemikiran spiritualis sifatnya lebih ke orang ya. Meskipun Anda sudah terbebas dari pemikiran pragmatis dan Anda sudah terbebas dari pemikiran dogmat, tetapi ketika Anda memiliki pemikiran lain, maka ada lain. Melengkapi ketika pemikiran spiritualis Anda berubah, Anda tidak memandang seseorang itu kurang kudus, saya lebih kudus dari orang itu. Ya, kita mengatur level seseorang, dia lebih rendah dibandingkan kita. Kita yang melayani di gereja, kita sebagai seorang pendeta, maka pendeta lebih tinggi derajatnya dibandingkan jemaat dan seterusnya, atau pengerja lebih tinggi derajatnya daripada jemaat, maka pendeta lebih tinggi dari pengerja gitu. Nah, itu pemikiran spiritualis yang cenderung kepada egois semata ya. Dan 3 pokok pikiran inilah yang sebetulnya harus kita rubah. Pikiran spiritualis membawa kita menjadi lebih dekat kepada jalan Tuhan. Kita mestinya ingat bahwa dasar kekristenan itu adalah penganut jalan yang lurus, jalan Tuhan. Dari mana penganut jalan Tuhan ini yang disebut sebagai ortodoksi? Maka saudara mungkin pernah mendengar istilah Katolik Ortodok, Kristen Ortodok, Ortodok Syria, Ortodok Katolik, dan seterusnya. Kata ortodok itu sebetulnya adalah pengajaran yang benar atau jalan yang benar. Bagaimana jalan yang benar ini dapat tercapai? Ada 2 dukungan, saudara. Yang pertama adalah ortolatreia atau pemikiran yang lurus. Yang kedua adalah ortopraksi, tindakan yang lurus. Maka pengajaran yang lurus dapat Anda peroleh ketika Anda berpikir lurus dan bertindak lurus. Dan semuanya ini mendukung saudara untuk dapat kepada Tuhan. Seperti firman yang di Roma 12 ayat 3 berikut ini, ini bisa menjadi renungan bagi kita. Mungkin bisa ditampilkan slide berikutnya. Roma 12 ayat 3. Jadi pemikiran kita itu harus seperti ini, saudara. Memikirkan hal-hal yang mulia. Saya berharap malam hari ini walaupun khotbah ini singkat, tapi dapat menyentuh relung-relung hati kita. Mari kita sama-sama membangun tubuh Kristus ini di dalam pelayanan kita masing-masing. Apakah di gereja kita masing-masing, atau melalui media-media seperti ini, untuk kita dapat sama-sama menjangkau banyak jiwa dan kita bawa kepada Kristus. Kiranya khotbah singkat ini dapat membangun jiwa spiritual kita sehingga kita dapat merenungi bagian-bagian yang tadi sudah disampaikan, seperti firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 3 ini. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, jangan hanya memikirkan sebatas duniawi. Demikian saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.